Serius. Halo teman-teman semua, selamat datang di Daunate Films. Buat kalian yang nggak tahu, channel Daunate ini adalah channel tentang editing, videografi, dan lain-lain. Jadi kita bahasnya emang di lingkup itu. Dan kayaknya gue ngeliat 80% di antara kalian belum subscribe. Jadi kalian subscribe dulu channel ini ya. Langsung aja kita mulai episode kali ini. Nah, di episode kali ini adalah topik yang jarang banget diulas sebenarnya. Dan ini kejadian langka lah bisa dibilang ya. Sebuah reviewnya dikomplain sama yang punya produk gitu. Sedangkan produk sekelas Apple aja nggak komplain mau di-review kayak apa. Tapi ya udahlah, kita lupakan aspek itunya. Gue salut banget sama Mas Dian yang udah nge-review secara jujur. Bahkan tone-nya pun positif, tapi masih ya dia terima dengan nada positif. Dan makasih banyak buat warga Twitter yang udah bantuin retweet. Jadi viral gitu ya, jadi tahu gitu kalau hal-hal kayak gini tuh nggak bener gitu. Dan satu hal sih, daripada kita mempeributkan masalahnya, gue di sini sebagai videographer akan ngajak teman-teman semua mengedukasi, men-sharing, dan juga memberitahu gimana cara buat review yang oke. Nah, kalau ngomongin review ini dari segi videografi, itu ada dua hal yang penting, audio dan juga video. Nah, kita akan bahas dulu dari segi videonya. Dari segi video sendiri, ada dua jenis shot yang harus kalian ketahui. Yang pertama, itu disebut dengan talking head. Yang kedua, disebut dengan B-roll. Yuk kita bahas lebih dalam. Talking head itu adalah scene ketika kita ngomong di depan kamera seperti ini, persis. Dan yang kedua adalah B-roll, atau orang bisa sebut dengan B-reel, atau orang bisa sebut dengan secondary, atau alternative scene, cover scene, dan lain-lain banyak. Intinya B-roll ini merupakan adegan yang khusus memperlihatkan produknya aja. Baik itu dari segi bagaimana cara kerja produknya, atau bahkan beauty shot aja. So, ada dua ya, ingat. Talking head lagi ngomong, sama kedua B-roll. Nah, pertama kalau misalnya kalian bikin B-roll, karena kan nanti kemungkinan besar akan dibikin slow motion video. Nah, di settingan kameranya di sini usahain kalian menggunakan jangan 4K, HD aja. Oh, ini Full HD. Terus di sini pilih yang 60p. Artinya 60 frame dalam sedetik. Atau kalau mau yang 120p, it's better. Jadi pilih yang P-nya gede, yang artinya frame per second-nya gede. Nah, nanti kita bisa bikin B-roll bebas. Oke, kalau udah kita langsung shoot aja. Misalnya seperti ini. Oke, 1, 2. Terus goyang gini ya, geser ke kiri ke kanan misalnya. Set. Set. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lebih lancar lagi, teman-teman bisa menggunakan barang yang kayak slider gitu. Di description saya sudah ada ya. Tinggal diklik aja description-nya, nanti ada di sana. Lalu ada juga gimbal biar stabilizer gitu-gitu. Cuman kali ini saya coba untuk seterbatas mungkin pakai kamera tok. Lalu teman-teman bisa tambahin sebuah aksen seperti ini. Ini belinya di IKEA. Nggak terlalu repot nih, belinya barangnya gampang didapat. Udah, ini juga bagus banget untuk nambahin aksen ya kayak dedaunan gitu-gitu. Seperti ini. Contohnya, coba compare sama yang tadi. Pasti yang tadi kan flat banget. Hampir nggak ada apa-apa, tapi sekarang jauh lebih bagus. Oke, kurang lebih seperti itu cara untuk bikin B-roll-nya. Kita balik lagi ke meja. Nah, yang mana yang paling penting? Sebenarnya dua-duanya penting. Gue sendiri sebagai orang yang pernah nge-review barang, gue sendiri merasa pernah sih ketika gue salah kebanyakan talking head ya orang akan komplain. Kok ini orangnya tok yang ngomong gitu, barangnya mana nggak ditunjukin. B-roll yang enak itu ditunjukin ke bagian video di mana kalian lagi ngomongin barangnya. Kayak misalnya kalian lagi nunjukin cara kerja si kacamata ini. Ini kacamata ultraviolet misalnya ya. Nah, saat gue lagi ngomong, kacamata ultraviolet ini enak banget karena dia bisa menangkis 80% UV yang masuk. Nah, saat gue lagi ngomong kayak gitu, itu bagusnya ya produk ya ditunjukin gitu. Bahkan kalau bisa ditambahin animasi atau apapun. Tapi kalau gue lagi mengungkapkan misalnya, ya ini tuh menurut gue ini oke juga ya karena menurut gue ini tuh dari segi bodinya lentur banget. Lalu menurut gue juga ini kacamata yang nyaman. Nah, kalau lagi ngomongin soal ekspresi, terus kayak lagi ngomongin, wah ini keren banget, itu usahain diri kita.
Karena kita yang harus ngasih tahu ekspresi kita. Kalau misalnya kita B-roll tapi kita lagi ngomong, wah ini tuh lagi bagus banget gitu, ini kurang ya. Jadi usahain kalian kalau lagi nunjukin ekspresif itu usahain banget jangan masuk ke B-roll tapi lebih ke talking head. Nah, komposisinya gimana? Komposisinya sebenarnya kalau bisa kalian 50% B-roll dan 50%-nya itu talking head. Atau misalnya mau 80% B-roll juga nggak apa-apa. Yang salah adalah kebanyakan talking head. Kalau produknya ini ada di atas meja kalian nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya produknya itu ada di antah berantah dan kalian lebih banyak talking head, itu nanti akan kurang. Ya sekali lagi kalian bisa dikomplain sama yang punya produk. Nah, lalu yang kedua itu adalah aspek audio. Kalau gue ngelihat dari komplainannya sendiri sih salah satunya aspek audio. Nah, nggak salahnya karena Om Dian ya udah review dengan stylenya dia sendiri kan. Toh juga bagus, marketnya Om Dian suka gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen dapetin audio yang bagus, satu, kalian mengambil dari audio handphone. Jadi misalnya kalian syuting pakai kamera gini, nah pakai handphone untuk audionya. Atau kalau misalnya kalian nggak punya, pinjem handphone. Jadi handphone untuk rekam, lalu handphone untuk audio. Jadi supaya audio atau noise yang ada itu ke cancel. Nah, itu supaya mendapatkan audio yang bagus. Kalau mau lebih profesional lagi, misalnya kalian pengen kayak artis-artis ya, sekarang tuh banyak banget ya, Andre Taulani, siapa, Sule, semuanya pakai clip-on yang sama. Nah, mereka itu pakai clip-on Saramonic. Harganya bisa terbilang tidak terlalu mahal, 2 jutaan. Tapi udah dapat sepasang, jadi kalian dapat 2 ya. Nah itu enaknya kalian bisa interview atau ya ngobrol gitu, suaranya bisa bagus banget. Nah kalian bisa pakai Saramonic. Gue udah taruh linknya di description, kalian bisa beli di sana. Nah jadi untuk audio sendiri ada beberapa tipe. Sebenarnya banyak banget sih. Kayak gue sendiri kan gue pakai mic dari atas gitu, shotgun gitu ya. Tapi banyak juga yang lain yang pakainya misalnya mic kayak clip on, terus ada juga yang pakai handphone to gitu ya. Menurut gue semuanya bagus-bagus aja. Yang penting ada clarity. Dan clarity itu nggak bisa kalian dapatkan hanya dengan kamera bawaan aja. So untuk mendapatkan kejelasan audio, usahakan audio dan kameranya terpisah. Kalau misalnya kalian pengen tahu cara editingnya gimana biar bisa sinkron, ada, gue udah taruh ya. Ada di pojokan. Kalian klik aja linknya langsung. Oke, satu lagi ini ekstra ya. Gue lupa masukin di materi. Lighting. Nah lighting sendiri ini agak repot. Karena untuk mendapatkan lighting yang proper, ini investasinya agak mahal. Gue juga taruh link lighting murah, dalam artian profesional tapi murah, yaitu Godox SL60W di description. Kalian bisa beli di sana. Lalu ada juga hair light. Nah nanti gue akan tunjukkan, ini adalah behind the scene gue. Nah ini dia behind the scene gue guys. Nggak seberapa sih. Di sini ada Godox SL60W. Mundur lagi sedikit, di situ ada kamera A6400. Linknya semua ada di description. Lalu di atas ada mikrofon. Nah ini gua pakai mikrofon, ada linknya juga. Lalu di atas ada lighting lagi yang sebenarnya lampu monitor. Dan inilah behind the scene gua. Simple ya. Ya yang penting functional. Nah lighting ini juga tricky ya teman-teman ya. Kalian bisa menggunakan lighting yang proper seperti ini. Atau kalau misalnya kalian nggak punya, kalian bisa mendapatkan lighting yang oke itu di jam-jam yang disebut dengan golden hour. Di antara jam setengah 8 sampai jam 8:15 terlalu cepet ya. Tapi di sore hari lumayan lama, itu di antara jam 3.45 sampai jam 5-an gitu. Jadi kalian masih dapat cahaya yang bagus. Nah kalau kalian mau review outdoor, kalian bisa dapetin di jam segitu. Nah jangan khawatir juga kalau outdoor suaranya akan noise banget gitu ya. Tenang, ada tutorialnya. Kalian klik aja tutorial untuk ngilangin noise di audio. Pokoknya lengkap banget. Kalau kalian subscribe channel Daunet Films dan nyalakan lonceng notifikasi, dijamin nggak akan di-review sama klien yang sebenarnya bukan klien. Yang sebenarnya dia bayar aja enggak gitu. Oke guys, itu aja untuk ilmu hari ini. Thank you for watching and always out of the box.